Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wal amala amin ya rabbal alamin. Nuwasil darsana fi ayu fasl qra man ba'dah man وكل ما خرج من السبيلين نجس إلى المنية وغسل جميع الأبواب والأمراض إلى قول النبي فإنه يخرج بنفس الماء عليه ولا يخفى عن شيء من النجاسة والقيد وما لا يفصل بذلك إذا وقع في البناء ومات فيه فإنه لا ينجسه والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمية ويغسل الإناء من بلوغ الكلب والخنزير 7 مرات مثلهن بالتراب ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه والثلاث أفضل وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرف شيء فيها لم تطهر. Nah. Qala syarih Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullahu ta'ala, faslun fi bayani an-najasat wa izalatiha. Pasal di dalam penjelasan tentang najis dan cara menghilangkan najis. Wa hadzal faslu madhkurun fi ba'di nushi kubaila kitabis shalah. Pasal ini di naskah yang lain itu disebutkan kubaila kitabis shalah, sebelum kitab salat. Tapi di sini disebutkan setelahnya. Wan najasatu lughatan asyai'u al-mustaqdar. Najis secara bahasa adalah sesuatu yang mustaqdar, menjijikkan, ya, menjijikkan. Wa syar'an, secara syarak, kullu ainin, ya, setiap atau segala sesuatu. Ain di sini artinya sesuatu yang terlihat. Kullu ainin, ya, segala sesuatu hurima tanawuluha, yang tidak boleh dikonsumsi. Kullu ainin hurima tanawuluha, segala sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi. Alal itlaq, secara umum, kemudian belum apa udah izin Madi. Kullu ainin hurima tanawuluha alal itlaq,
halatal ikhtiyar, ketika orang tersebut bisa memilih, maksudnya dalam keadaan sadar. Paham? Orang tersebut dalam keadaan sadar, tidak dipaksa ya, atau yang lainnya, atau tidak pingsan, tidak sedang tidur. Ulang ini ya. Kullu ainin, segala sesuatu yang hurima tanawuluha, yang tidak boleh dikonsumsi alal itlaq secara umum. Halatul ikhtiyar, dalam kondisi normal, maksudnya orang tersebut dalam kondisi normal, tidak gila, tidak tidur, tidak pingsan, tidak terpaksa. Ma'a suhulati tamyiz, dan sesuatu itu ya suhulati tamyiz, maksudnya adalah mudah diketahui, bisa dipisah antara sesuatu yang najis dan tidak. Ma'asuhul tamyiz, contohnya apa? Sesuatu yang mudah dipisah antara yang najis dan tidak. Nah, contohnya di dalam apel itu ada apa namanya, sesuatu yang najis, itu kan bisa diambil dulu yang najis. Nah, maksudnya seperti itu. Ma'asuhulati tamyiz, la lihurmatiha, ya, la lihurmatiha, ya, bukan. Jadi gini, la lihurmatiha itu artinya kalau di syarah ya, laisa tahrimu tanawuliha lihtiramiha. Jadi la lihurmatiha artinya hurma itu dihormati kan, sesuatu yang diagungkan. Jadi diharamkan untuk atau benda itu najis tidak karena diagungkan atau dihormati. Ya. Contohnya yang disebutkan maitatul adami, maitatul adami atau jasad manusia. Jasad manusia ini tidak boleh dikonsumsi, apakah karena najis? Tidak, tapi karena dihormati. Berarti jasad manusia itu najis enggak? Enggak. Walaupun dia enggak boleh dimakan, tapi dia tidak najis. Paham ya? La lihurmatiha. Jadi ini kembali ke hurima tanawuluha. Sesuatu apa? Najis itu apa? Dia yang tidak boleh dikonsumsi, ya kan? Tapi tidak termasuk najis kalau ada sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi karena dihormati. Berarti dia tidak najis. Contohnya adalah jasad manusia. Wala listiqdariha, ya, bukan karena istiqdar. Tadi sudah lewat istiqdar. Apa istiqdar? Menjijikkan. Karena ada sesuatu yang menjijikkan tapi tidak najis. Contohnya apa? Mani, sperma. Sperma itu kan menjijikkan, ya, tapi dia enggak najis. Paham? Wala lidharariha fi badanin au aqlin. Dan juga ada sesuatu yang berbahaya untuk badan dan akal tapi enggak najis. Contohnya apa? Batu. Najis enggak batu? Enggak. Ya. Nah, maka tiga tadi, tidak karena dihormati, tidak karena menjijikkan, tidak karena berbahaya, itu menjelaskan apa? Ya. Tiga hal ini jika ada sesuatu yang berbahaya kemudian enggak dimakan, bukan berarti najis. Paham? Kalau ada sesuatu yang menjijikkan dan enggak dimakan, bukan berarti najis.
Kalau ada sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi dan karena dihormati bukan berarti najis. Paham? Nah, ini pengertian najis dan sesuatu yang tidak termasuk najis juga. Nah, ini pengertiannya panjang ya. Pengertiannya panjang. Paham pengertiannya? Secara syarak? Baik. Nah, lanjut. Wadakhala fil itlaqi, dan termasuk dari pembahasan itlaq. Contohnya tadi apa? Kullu ainin, dari kata apa itlaq ini? Kenapa kok di dalam kurung? Karena ini mengambil dari pengertian najis tadi. Dikata apa? Kullu ainin hurima tanawulu halal itlaqi, yaitu kata itlaq itu. Artinya apa itlaq artinya tadi ini? Secara umum kan. Berarti termasuk dari kata itlaq atau secara umum ini qalilun najasati wa kathiruha, sedikit atau banyaknya najis. Ya. Sedikit atau banyak tetap itu dikatakan najis. Sedikit atau banyak. Kemudian wa kharaja bil ikhtiyar, tidak termasuk dari pengertian ikhtiar dalam pengertian najis. Tadi katanya mana ikhtiar? Kullu ainin hurima tanawuluha lal itlaqi halatal ikhtiyar. Apa artinya ikhtiar itu? Keadaan sadar. Ya, orangnya sadar. Kalau berarti apa? Kalau kharaja bil ikhtiyar, kalau di luar pembahasan ikhtiar berarti kalau apa? Al darurah. Kalau orangnya dalam keadaan terpaksa, ya. Contohnya dia dalam keadaan kritis mau mati, ya, dan dia nggak bisa jalan lagi, dia akan mati kecuali dia makan. Di depannya hanya ada benda najis, contohnya kotoran atau kencingnya dia sendiri. Nah, itu gimana? Fa innaha tubihu tanawulun najasah. Fa innaha tubihu tanawulan najasah, maka dia diperbolehkan untuk menggunakan najis itu. Ya, dia boleh minum air kencingnya sendiri. Yang penting dia hidup. Dia boleh makan babi yang ada di depannya contohnya. Boleh. Walaupun najis. Kemudian wabi suhul ditamyiz, maksudnya apa di sini? Dan keluar dari pembahasan kata dari kalimat suhul atau tamyiz, apa tadi artinya suhul atau tamyiz? Mudah dibedakan ya. Jadi najisnya itu kita tahu itu. Nah, kalau apa? Kalau seandainya sulit untuk dibedakan, ka aklu dudi al mayyit fi jubunin au faqihatin wa nahwu dzalik. Kalau kita tidak sengaja makan apa? Belatung, entah itu di buah-buahan atau di jubenin itu kayak susu atau di keju atau di makanan, itu kita nggak sengaja karena kita nggak bisa membedakan, nggak bisa atau nggak sempat mengambil najis itu. Maka kalau kita terlanjur makan itu nggak apa-apa. Nah, maksudnya seperti itu. Wa kharaja biqaulihi, ya, dan keluar dari pembahasan la li hurmatiha, ya, bukan karena keagungannya, maitatul adami, bangkainya atau jasadnya manusia. Karena jasadnya manusia itu tidak boleh dikonsumsi karena dihormati, tapi dia tidak najis. Wa bi adamil istiqdar, ya. Dan juga keluar dari pembahasan dari kata istiqdar, menjijikkan, almani, yaitu sperma. Memang dia menjijikkan tapi tidak najis. Wa bi nafil doror, dan keluar dari kata berbahaya tadi bukan karena berbahaya, al-hajaru wan nabatu al-mudirru.
batu dan tumbuh-tumbuhan yang membahayakan badan dan akal, bibadanin au aklin. Karena tidak semua batu dan tumbuh-tumbuhan yang berbahaya untuk kita itu najis. Kaktus najis enggak? Enggak. Paham? Nah, kaktus tidak najis. Paham? Paham. Ya. Ayaf, paham? Tularan ya. Baik, lanjut. Itu pengertian najis. Summa dzakarul musannifu dhabitan lin najasi al khariji minal qubuli wal dubur. Nah, kemudian musannif menyebutkan akan menjelaskan ciri-ciri najis yang keluar dari kubul dan dubur, yang keluar dari depan atau belakang. Biqaulihi wa kullu ma'in, segala sesuatu yang cair, kharaja minas sabilaini, yang keluar dari dua jalur, najisun, itu najis. Wa huwa shadiqun bil khariji al mu'tadi, itu mencakup al kharij yang keluar, al mu'tadi secara normal. Contohnya apa? Kalau bauli wal wa'id, seperti air kencing dan juga BAB. Itu kan normalnya itu yang keluar. Wa binadiri, atau yang keluar itu sesuatu yang jarang, kadami wal qaih. Contohnya darah ataupun qaih itu nanah. Kenapa kok disebutkan benda cair kan? Apa artinya ma'e? Benda cair. Kalau yang keluar itu benda padat seperti batu, najis gak? Hah? Najis gak? Batunya najis. Mutanajis, bisa dibersihkan. Tapi semuanya membatalkan wudu. Paham? Paham? Nah, jadi kalau kencing batu, keluarnya batu itu wudunya batal gak? Batal. Tapi batunya najis? Ya mutanajis. Maka kalau keluar emas, kencing emas, memang emas ya, cuma cair. Atau BAB emas, nah itu boleh nggak dijual? Setelah dibersihkan, tapi wudunya batal. Nah, seperti itu. Nah, wa kullu ma'in kharaja min as-sabilain najis, illal mani, kecuali sperma. Nah, sperma dia benda cair, tetapi tidak najis. Illal mani min adamiyin, dari manusia, au hayawanin, atau hewan, ghairi kalbi wa khinzir, ya, kecuali anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, atau yang lahir dari perkawinan antar keduanya, au min ahadima, atau dari salah satunya, ma'a hayawanin tohir, kawinnya sama hewan yang suci. Nah, itu apa? Maninya anjing sama babi najis. Ya, spermanya anjing sama babi najis. Wa kharaja bima'in adud, keluar dari pembahasan benda cair. Kalau yang keluar itu apa? Adud, bukan kentut, belatung. Ya, belatung tidak najis. Wa kullu mutasallibin, dan segala sesuatu yang keras atau padat. La tahiluhu al-ma'iddatu, yang tidak bisa dicerna oleh usus atau lambung. Jadi dia tidak bisa rusak gitu, tidak bisa hancur walaupun sudah lewat lambung. Falaisa binajisin, dia tidak najis. Ya, dia makan isi salak contohnya, kemakan isi salaknya. Ya, keluar isi salaknya dari anusnya.
Nah, dia kalau dibersihkan tidak najis. Bal huwa mutanajisun yadhuru bil ghusli. Tapi dia mutanajis bisa dibersihkan kalau dicuci. Wa fi ba'di nuskhi, di nuskah yang lain, di naskah yang lain, wa kullu ma yakhruju bilafdil mudhari' wa isqatul ma'i. Ini hanya menjelaskan apa? Perbedaan tulisan saja, tapi maknanya sama. Paham? Nah, jadi yang penting apa di sini? Segala sesuatu yang keluar dari dubur atau kubul itu najis kalau cair, benda cair. Tapi kalau padat, dia mutanajis. Tapi keduanya membatalkan wudhu. Keduanya membatalkan wudhu. Kecuali mani, dia tidak najis dan tidak membatalkan wudhu, tapi wajib mandi besar. Kemudian wa ghuslu jami'il abwali wal aurathi, dan mencuci atau menghilangkan semua jenis kencing atau kotoran, walaupun keduanya itu min makulil lahmi, dari atau berasal dari hewan yang halal dagingnya, boleh dimakan dagingnya. Di mazhab Syafi'i seperti itu. Semua hewan, walaupun hewannya halal, makulul lahmi, boleh dimakan dagingnya. Kalau kencing atau air kencingnya sama kotorannya, bagaimanapun bentuknya, najis. Kalau kita kena, najis. Wajibun, maksudnya wajib dibersihkan. Ya, wajibun artinya wajib dibersihkan. Karena tadi di kalimat pertama wa ghuslu. Wa kaifiyatu ghuslil najasati, dan cara membersihkan najis in kanat musyahadatan. Kalau najisnya itu terlihat bil aini, dengan mata, wa hiya al musammatu bil ainiyah, yang dinamakan najis ainiyah, bisa dilihat oleh mata. Takunu bizawali ainiha, dengan cara menghilangkan bentuknya atau bekasnya. Wa muhawalatu zawaliha wa awsaufiha, dan diusahakan juga menghilangkan sifat-sifatnya, min ta'min, seperti rasanya, aulaunin atau baunya, aurihin atau aromanya. Fa in baqiya ta'mun najasati dhurra, kalau hanya tersisa rasa dari najis itu maka berbahaya. Contohnya dia sudah menghilang warna, aromanya sudah, cuman pas dirasakan kok masih ada rasanya. Gimana rasanya? Nggak tahu juga. Aulaun, nah intinya kalau masih kerasa itu berbahaya. Maksudnya bahaya gimana? Masih ada najisnya berarti, walaupun aroma sama warnanya sudah hilang. Aulaunun aurihun, tapi kalau yang tersisa itu hanya warna dan aromanya, rusira zawaluhu, karena susah dihilangkan, lam yadur, itu tidak berbahaya atau tidak dikatakan najis. Masih ada warnanya, ya kan? Masih ada aromanya. Ya, itu enggak apa-apa. Wa in kanat an-najasatu ghairu musyahadah. Tapi kalau seandainya najis itu tidak terlihat, wa in kanat an-najasatu ghairu musyahadatin, tidak terlihat, wa ya al-musammatu bil hukmiyah, yang dinamakan najis hukmiyah, najis secara hukum. Fayakfi jaryul ma'i alal mutanajis, cukup mengalirkan air di atas yang najis itu, walau marratan wahidah, walaupun cuma sekali. Walaupun cuma sekali, cukup dialirkan. Nah, itu bedanya, perbedaan cara menghilangkan najis ainiyah dan hukmiyah. Sumastasna al-musannifu minal abwal qauluhu, kemudian musannif atau Imam Abu Suja membuat pengecualian dari jenis kencing. Illa baulas sobi, kecuali kencingnya anak kecil, bayi laki-laki. Allah dilam yakul atau ama, yang tidak atau belum makan makanan. Ailam yatanawal makulan, tidak mengkonsumsi makanan, wala masyruban atau minuman,
ala jihadit taghdi, ya, dengan niat untuk makan. Tapi kalau niatnya obat, nah berarti maksudnya apa? Kan ada anak kecil sakit, dia nggak makan apa-apa, tapi dia baru bisa minum ASI. Tapi ternyata setelah dilihat, loh ini dia minum air putih ini, atau dia makan roti ini. Ternyata apa? Karena dia sambil minum obat. Karena dia sakit, maka perlu minum obat. Nah, itu tidak membuat air kencingnya najis, atau tidak membuat air kencingnya itu najis mutawasid, tetap najis yang ringan. Ila balasulil kullu'am fa innahu ay balusobi, ya, bayi yang seperti itu yadhuru birasil ma'alaih, air kencingnya itu cukup, cara membersihkannya biar suci cukup rasul ma, dipercikan air saja. Wala yustaratu fi rasi saylanul ma, tidak disyaratkan dalam percikan air itu mengalir, airnya mengalir, enggak disyaratkan. Itu cukup dipercikan saja. Ya. Itu kalau bayinya memenuhi syarat, yaitu apa? Belum 2 tahun, ini belum dijelaskan ya. Belum 2 tahun, cuma minum ASI dan laki-laki. Fa innahu aibaulu sobi, kalau ini sudah di. Fa in akala as-sobiyu atau ama ala jihadit tawadi. Kalau seandainya bayi tadi memakan makanan, tapi untuk tawadi, ya dia untuk pertumbuhan, atau ya memang dia niatnya makan, wasala bausila bauluhu qat'an, maka air kencingnya harus dibersihkan dengan cara dicuci. Tidak cukup dialirkan air, tidak cukup dipercikan air, karena dia makan, makan, tidak hanya minum ASI. Wa kharaja bisobi, dan keluar dari sobi asobiyah, kalau bayinya perempuan, wal khunsa, ataupun khunsa. Maka kalau bayi perempuan, walaupun dia cuma minum ASI atau belum 2 tahun, tetap air kencingnya najis sedang, bukan ringan, harus dicuci. Ya, kenapa kok seperti itu? Ada yang mengatakan karena tanda baliknya perempuan itu darah haid najis. Tanda baliknya laki-laki sperma suci. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Tamam. Fayughsalu min baulihima, maka harus dicuci dari kencingnya. Wa yustaratu fi ghuslil mutanajjis, dan disyaratkan dalam membersihkan sesuatu yang kena najis, urudul ma alaih, alirnya harus yang menuju ke najis itu. In kana qalilan, kalau airnya sedikit. Paham? Jadi kalau kita cuma mencuci pakai ember, ya, ember itu kan air sedikit. Maka kalau yang kita cuci itu baju mutanajis, syaratnya wurudul ma alaihi, airnya yang menuju ke najis. Jadi gimana? Kita taruh bajunya di ember, baru air. Paham? Jangan ember ada airnya full, tapi yang kita masukkan itu baju yang najis. Nanti airnya jadi najis. Paham? Tapi kalau kita nyucinya di air yang banyak, lebih dari 2 kulah, maka nggak apa-apa, kita isi air dulu, baru baju yang najis. Sekali lagi apa? Itu kalau bajunya najis. Kalau bajunya bau saja karena keringat atau karena tanah, nggak apa-apa, karena tanah nggak najis, keringat tidak najis. Berarti tidak semua yang bau itu najis. Tadi dijelaskan, tidak semua yang menjijikkan itu najis. Wurudul ma alaihi in kana qalilan. Berarti kalau airnya banyak tidak disyaratkan ini.
Fa in akasa lam yadhur. Kalau dibalik, maksudnya baju dulu, air dulu, air yang sedikit dulu baru baju, lam yadhur itu tidak mensucikan. Ya. Amal kathir, kalau airnya banyak atau lebih dari 2 kulah, fala farqa, tidak perlu dibedakan baina kaunil mutanajjis, antara najis itu waridan yang menuju air, au maurudan atau yang kena air. Paham? Waridan itu menuju air, berarti air dulu. Maurudan berarti yang kena air, berarti bajunya dulu. Paham? Nah, kalau kita ngisi pakai air keran dan kerannya nggak kita matikan pas suci, termasuk air banyak atau sedikit? Kan kita memasukkan, kita ini apa namanya, nyalakan keran. Nah, kita sengaja sampai penuh tapi nggak kita matikan airnya. Kita mau nyuci celana dalam yang ada kencingnya, udah 2 kali jatuh, sekali lagi dapat piring cantik. Nah itu gimana? Ya tetap, karena volume airnya tidak sampai apa? 2 kulah. Paham ini? Nah, ini berarti termasuk apa? Cara mencuci, ya, cara mencuci baju yang najis. Kalau di ember, ya, kalau di ember. Nah, jadi apanya dulu yang ditaruh? Bajunya, baru dialiri air. Walaupun airnya air tohir dan tohur sama aja. Lanjut, wala yu'fa an syai'in minan najasat, dan tidak dimaafkan sedikit dari najis ilal yasiro, kecuali sedikit. Gimana sebenarnya? Ulang ya. Wala yu'fa an syai'in minan najasat, tidak dimaafkan najis-najis itu, segala bentuk najis itu, ilal yasiro, kecuali sedikit, minadami, dari darah, wal qoih atau nanah. Nah, jadi darah dan nanah itu kan najis, tapi bisa diampuni atau bisa dimaafkan kalau sedikit. Fayu'fa anhuma, maka diampuni kalau sedikit, atau dimaafkan darah atau nanah yang sedikit, fi saubin au badanin, di baju atau di badan. Wa tasihu sholatu ma'aha, sholatnya sah walaupun ada darah atau nanah tapi sedikit. Ya, dikatakan sedikit minimal kalau nggak ngalir, ya. Jadi darahnya yang menempel di baju itu sedikit, berarti karena dia nggak ngalir. Tapi kalau mengalir seperti ini, berarti dia sudah dikatakan banyak. Contohnya kita terkena, atau kita mimisan, ya kan? Mimisan, ada yang netes setitik itu kan nggak ngalir kan darahnya. Nah, maka itu yu'fa, dimaafkan. Nah. Tapi kalau mimisannya banyak, mengalir seperti ini, nggak berhenti, nah itu najis. Kemudian wa illa ma aisyai'un, dan pengecualian yang kedua, jika apa? La nafsa lahu sa'ilah, ya, jika darah itu berasal dari sesuatu yang tidak memiliki darah yang mengalir, kadubabin wa namrin, semut atau lalat atau nyamuk. Idza waqa'a fil ina'i, jika hewan tadi jatuh ke bejana, wa mata fihi, dan mati di sana, fa innahu la yunajisu, tidak membuat air itu menjadi najis. Sudah lewat di bab air kemarin. Wa fi ba'd nusakhi idza mata fil ina wa afhama qaulahu waqa'a, bisa dipahami, ya, dari wa ufhima qauluhu
Oh ini ada syarah ya, penting ini. Tadi kan apa? Darah yang sedikit jika terkena baju itu tidak najis. Tapi ada syaratnya. Pertama, tidak banyak, ya kan? Kedua adalah darah itu dari orangnya sendiri, bukan darah orang lain. Kalau darah orang lain kena baju kita najis. Kalau darah kita nggak apa-apa, atau nanah kita nggak apa-apa, selama nggak banyak. Kedua, lam yakun bifi'lihi, tidak disengaja. Darah yang keluar dari tubuh kita itu tidak disengaja. Maka kalau kita punya bisul di sini, contohnya besar di sini bisul, kita pecahkan pas sholat, kemudian netes di sini najis karena itu kesengajaan. Makanya pas sholat jangan mainan jerawat. Ya, jangan mainan jerawat atau bisul. Nanti kalau pecah batal. Nah, karena itu disengaja. Jadi syaratnya apa tadi? Tidak banyak, ya kan? Kemudian darah itu dari kita dan tidak disengaja. Kalau melanggar syarat ini berarti najis, darahnya najis. Berarti kalau darahnya banyak najis dan tidak dari kita, darah orang lain najis, atau kita sengaja mengeluarkan darah itu najis. Lanjut. Wa ufima qawlu, dan dipahami dari perkataan waqa'a ay binafsihi. Artinya berarti binafsihi, atau hewan tadi jatuh ke air binafsihi, bukan karena kita, ya karena dia sendiri yang jatuh di sana. Annahu law turiha, kalau seandainya hewan itu dilempar, mala nafsalahu sailah fil ma'i dhar, maka berbahaya. Kalau kita lemparkan hewan kecil-kecil itu yang enggak punya darah mengalir, kalau dibunuh jatuh di ma'i, benda cair, dhar, maka membahayakan. Wa huwa ma juzima bihi ar-Rafi'i, itu yang ditekankan oleh Imam Rafi'i fi Syarh Shaghir, di kitabnya Syarh Shaghir. Walam yata'arrad hadil masalah fil kabir, dan tidak bertentangan masalah ini di kitabnya Al-Kabir atau Syarah Kabir. Ya, maksudnya berarti disepakati ini. Wa idza kathurat maitatun, jika bangkai hewan yang tidak punya darah mengalir tadi banyak, wa ghayyarat, dan merubah ma waqa'at fihi najasathu, dan bisa merubah warna air tadi, maka menjadi najis. Wa idza nasya'at hadhil maitatu minal ma'i, tapi kalau hewan-hewan ini hidup atau keluar atau muncul ya dari benda cair yang sudah basi, ya, kadudin, seperti belatung, kadu di kholin, ya, seperti belatung yang ada di khol, cuka, wa fakihatan, atau buah-buah, lam tunajisuhu qot'an, itu tidak menajiskan. Sebenarnya ada air, ya, yang sudah lama di sana, tertutup karena sudah lama, akhirnya keluarlah belatung. Nah, maka sebenarnya minuman basi itu najis kan? Enggak. Memang nggak boleh dimakan, tapi tidak najis, walaupun sudah keluar belatung-belatung itu nggak najis, karena belatung bisa kita pisahkan dari sana. Memang nggak boleh diminum, tapi dia tidak najis. Begitu juga buah busuk itu juga nggak najis, walaupun sudah banyak belatungnya. Nah, maka kembali lagi ke pengertian najis tadi, tidak semua yang busuk itu najis, tapi memang nggak boleh dimakan. Ustasna ma'adzikri huna masailun madhkuratun fil mabsutat sabaqa ba'da fi kitab thaharah. Ya, ini banyak penjelasan atau contoh-contoh yang lain, tapi dijelaskan di buku-buku yang lebih besar. Nah, ini berarti penting, ini kaidah penting ini. Apa tadi? Tidak semua yang busuk atau basi itu najis, walaupun ada belatungnya. Ya, seperti itu. Kemudian, yuk.
latan as ya, ayaf agak merah matanya. Ihmarra ainu. Yang penting bukan ihmarra wajhu. Madarihan. Wal hayawanu kulluhu tahir. Nah, ini bahas hewan. Kaidah ini. Semua hewan itu suci illal kalba wal khinzira, kecuali anjing dan babi. Anjing babi secara zatnya sudah najis karena nggak boleh dimakan. Tapi air liurnya najis mughal ladhah, harus dibedakan. Harus dibedakan. Wa ma tawallada minhuma, ataupun sesuatu yang lahir dari perkawinan au min ahadim, atau salah satunya. Ma hayawan yang tohir, dengan hewan yang suci. Wa ibaratuhu, dan ibarat ini tasduku mencakup bitoharatid dud, kesucian belatung al mutawalid nan najasah, yang lahir dari benda najis. Wa huwa kadzalik, memang seperti itu. Berarti kalau belatung keluar dari bangkai anjing babi, suci enggak belatungnya? Hah? Tidak. Wal maitatu kulluha najisatun, semua mayit itu najis. Nah, tadi kan semua hewan. Ini semua bangkainya. Paham? Kalau kullu hayawan berarti dia masih hidup. Kalau ini maitah berarti sudah mati. Wal maitatu kulluha najisatun, semua najis illa samaka, kecuali bangkai ikan, wal jarod, dan apa jarod itu? Belalang ya, atau hewan-hewan kecil itu, wal adami, dan juga manusia. Lebih ke serangga sih. Serangga itu mayitnya atau bangkainya tidak najis. Karena mau disembelih gimana kan susah. Maka laron itu kan, kalau kita sembur pakai api, kemudian kita makan, boleh nggak? Boleh. Nggak perlu disembelih, susah. Jud. Wafiba dan nuskhi wa benu Adam, anak manusia, anak Nabi Adam ya, manusia itu. Ay maitatu kulli minha fa inha thahirah. Semua bangkai tadi suci. Ikan, maka ikan nggak perlu disembelih. Ya, semua ikan walaupun besar ya, paus itu nggak perlu disembelih hiu. Nah, tapi ada pengecualian. Ini kan kita bahas najis atau tidak ya. Semuanya nggak najis. Semua tidak najis. Nah, nanti boleh dimakan atau enggak, nah beda. Nah, kalau masalah boleh dimakan atau tidak, kalau ikan yang ada taringnya itu enggak boleh dimakan. Ya, ikan buas, ikan buas kan? Hiu itu enggak boleh. Tapi ini perbedaan pendapat. Atau juga hewan laut yang bisa hidup di darat, itu di mazhab Syafi'i tidak boleh dimakan, buaya darat juga nggak boleh dimakan ya, karena emang nggak boleh dimakan karena manusia. Buaya boleh nggak? Nggak boleh, karena dia hidup di dua alam. Amfibi, bener sekali. Amfibi, kura-kura, apalagi anjing laut. Anjing laut boleh dimakan? Hah? Anjing laut boleh dimakan? Karena bisa hidup di dua alam. Tapi di madzhab lain boleh. Babi laut ada nggak? Hah? Babi laut ada nggak? Bulu babi bisa dimakan, bulu babi? Bisa dimakan? Boleh dimakan? Boleh. Itu hewan atau apa? Hewan. Ya, kan pasangan kan anjing sama babi itu kan. Kalau anjing laut biasanya ada babi laut, tapi nggak ada kan?
Coba di searching di Google. Nanti babi pakai pelampung. Stamir, mana tadi? Nah itu beda ya. Jadi harus kita tuh harus paham gitu loh. Mana yang kita bahas, konteksnya apa. Kalau najis semuanya tidak najis. Tapi kalau masalah boleh dimakan atau tidak itu beda lagi. Nah. Kemudian wa yuksalul ina'u min wulughil kalbi. Ya, dan bejana atau sesuatu yang kena wulughul kalbi, air liurnya anjing wal khinzir dan juga babi dicuci 7 kali, sabu marrat. Bima'in tohur dengan air yang suci dan mensucikan, berarti enggak boleh air mustakmal. Tidak dihitung. Ihdahunna, salah satu dari 7 itu mashubatun biturab, dicampur dengan debu. At-tahur, debunya harus tahur juga. Ya'umul mahalla al-mutanajjis, yang bisa menyentuh atau mengenai semua tempat yang kena najis itu. Berarti yang dibasuh 7 kali ini cukup tempat yang ada air liurnya saja. Fa in kana mutanajjisu bima dzukir. Nah, kalau najis tadi air liur anjing atau babi, tadi itu fima injarin, ada di air yang mengalir, kadir. Fima injarin kadir itu gimana? Keruh. Ya. Kafa mururu sab'i jaroyat alaih. Ya, cukup dialiri 7 kali air bila takfir, tanpa harus diciduk. Kan kita contohnya melihat anjing itu menjatuhkan air liurnya di air yang mengalir tapi sedikit. Paham? Nah, itu cukup dialiri aja. Paham? Kita tambahkan aliran air itu. Gak perlu kita ambil. Paham? Karena dia mengalir. Nah, disiram aja 7 kali. Paham? Nah. Wa idza lam tazal ainun najasati al-kalbiyah. Nah, ini beda pembahasan. Wa idza lam tazal ainun najasati al-kalbiyah. Jika seandainya najis dari air liur anjing itu masih terlihat, illa bisiti ghusalat, kecuali atau baru bisa dihilangkan dengan 6 kali cucian, masalah contohnya husibat kulluha ghuslatun wahidah, maka semuanya dihitung 1 walaupun sudah 6 kali cucian gini. Misalnya digigit anjing, air liurnya di sini nempel, kita bersihkan dengan air ya dan debu selama 6 kali kok gak hilang-hilang. Nah, 6 kali tadi belum dihitung. Paham? Kita tambah sekali lagi 7 baru hilang. Nah, 7 kali tadi dihitung 1. Jadi pas hilang dihitung 1 walaupun sudah berkali-kali. Paham? Nah, jadi dihitungnya pas kapan? Pas sudah hilang. Nah, kalau di contoh ini baru bisa hilang dengan 6 kali. Nah, maka 6 kali tadi dihitung 1. Nah, berarti dibilas lagi dengan 7 cucian air. Paham? Nah. Wal ardul turabiyatu, dan debu dan tanah yang ada debunya, la yajibu turabu fiha, tidak harus dicampur dengan debu lagi kalau kita ingin membersihkan tempat itu dari air liur anjing. Paham? Contohnya kita mau duduk di sini, ternyata kita lihat ada anjing yang jilat-jilat tempat itu. Nah, itu kan sudah ada debunya. Nah, cukup kita bersihkan pakai air 7 kali, nggak perlu kita tambah debu lagi. Tadi kan yang pertama kan kalau di air, yang kedua ini di tubuh, yang ketiga ini di tempat. Paham? Kalau
air yang ada air liur anjing cukup kita aliri saja airnya. Kalau di tubuh kita tadi caranya, paham? Kalau di tempat cukup kita pakai air aja karena tempat itu sudah ada debunya. Paham Abu? Hah? Nggak buah minum. Kenapa nggak buah minum? Fima. Paham ini? Lanjut. Wayuk salumin sairi ay bakin najasat marotan wahidah. Dan najis-najis yang lain kecuali najis yang tadi itu cukup dibersihkan dengan sekali cucian saja. Wibadin nuskhi marotan ta'ti alaih, ya, cukup sekali. Wassalasu wibadin nuskhi wasalah satu bita'i afdol. Maksudnya 3 kali lebih baik. Sekali nggak apa, 3 kali lebih baik. Contohnya ya, ini najis apa ini? Najis mutawasitoh berarti. Yang tadi najis muwaladoh, ini najis mutawasitoh. Nah ini kita membahas mencuci, ya, cara mencuci air cucian. Perhatikan ini. Wa'lam anna usalatan najasati, ketahuilah bahwa benda najis yang dicuci ya, ba'da toharotil mahalil maksul, setelah tempat yang tadinya kena najis sudah suci, ya, maka airnya apa? Tohirotun, maka airnya juga suci. Ulangin. Wa'lam anna usalatan najasati ba'da toharotil mahalil maksul tohirotun. Jadi air yang kita pakai syaratnya dengan cara yang tadi ya di awal ya. Paham? Tadi awal gimana caranya? Cara masukkan benda. Paham? Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian kan ada air, seember itu kan air, ada baju najis. Nah, kalau kita sudah usalatan najasah atau tempat yang dipakai untuk membersihkan najis tadi, ba'da toharotil mahal, kalau bajunya itu sudah bersih, maka tempatnya tohiroh, ikut suci juga. Dengan syarat caranya seperti tadi. Paham? Baju dulu baru air. Syaratnya in fasolat ghairu mutaghayir, in fasolat ghairu mutaghayyirah. Jika air yang sudah terpisah dari baju yang najis tadi ghairu mutaghayyirah, tidak berubah. Paham? Contohnya kita cuma nyuci satu celana dalam tapi najis, ada kencingnya. Kemudian kita taruh celana dalam itu ke ember baru air, kan caranya gitu kan. Paham? Nah, airnya sudah penuh seember, kita cuci itu celana dalamnya. Pas kita angkat dan sudah menetes semua yang ada di celana dalam itu, airnya nggak berubah. Sisa airnya tidak berubah. Warnanya tetap seperti itu, tidak berubah. Paham? Hal pertama. Yang kedua, walam yazid wasnuha, dan volume airnya itu tidak bertambah. Ba'da infisoliha, setelah air dari celana dalam itu terpisah semua, sudah jatuh semua. Paham? Ini kita artikan langsung satu kalimat aja, karena ini susah kalau berkalimat, berkata. Ini, yang ini. Amma kana ba'da tibari miqdaru ma yatasarrabul maksul minal ma. Ketika air yang sudah menyerap dari celana dalam tadi sudah terpisah semua, sudah jatuh semua. Paham? Nah, itu tidak menambah volume air. Kenapa? Berarti kalau nambah najis, ya kan? Hadza, ini hukum ini in lam tablukul lataini, kalau airnya itu yang dipakai nyuci tidak sampai 2 kulah. Ya, paling cocok di ember itu. Fa in balaghathuma,
Kalau airnya 2 kulah, fasyartu, maka syaratnya cuma satu. Ada mutagir, yang penting airnya itu tidak berubah. Paham? Nah. Oke, kita gambarkan ini. Lebih mudah. Wusalatun najasah ya. Atau air atau tempat yang dipakai untuk membersihkan najis. Bersihkan najis. Ada 2. Ya. Ini ada ember. Ini cuma 1,5 kulah saja. 1,5 kulah, berarti air sedikit. Gimana tadi dia cara nyucinya? Memasukkan celana dalam, di gambar celana dalamnya. Seperti itu. Inilah contohnya. Nah, ini bajunya. Nah, ini celana dalam ini, karena dia ngompol. Dimasukkanlah ke sini, ya kan? Sudah jatuh. Kemudian baru kerannya nyala. Gimana gambar keran? Gambar keran. Nah, baru kerannya nyala. Nah, ini yang benar. Paham? Nah, kemudian full sampai sini atau sampai sini lah contohnya airnya. Maka air sisanya ini, air sisa itu suci. Syaratnya apa? Pertama, tidak berubah airnya. Paham? Setelah selesai nyuci, setelah diangkat ini, setelah dalamnya tidak berubah airnya. Kedua, volume air tidak bertambah. Tidak bertambah. Kenapa? Karena kalau bertambah berarti itu kencingnya. Berarti itu air yang najisnya sudah terangkat dari celana dalam ini. Paham? Dan ini sulit. Gimana ngukurnya? Ya kan? Sulit. Nah, apalagi harus nunggu celana dalamnya ini kering. Kan syaratnya apa? Harus terpisah semua kan tadi airnya. Baru kita bisa ngukur, oh ini kayaknya lebih atau kurang atau sama. Ini kalau apa? Kalau airnya itu di bawah 2 kulah. Sekarang kalau airnya itu yang ini. Ya ini anggap aja lebih besar lah. Ini 3 kulah ini. Ini contohnya apa? Tandon. Nah, dia nyuci celana dalam di tandon. Tapi kan sudah ada airnya itu. Kalau kita masukkan gini najis enggak? Enggak, karena air banyak. Nah, maka nyuci di pantai itu tidak membuat air pantainya najis. Ya. Karena itu lebih 2 kulah. Nah, 3 kulah ini kita nyuci celana dalam, masukkan aja langsung enggak apa-apa. Air sisanya tidak najis. Syaratnya apa? Satu aja, tidak berubah. Ya. Nah, ini syaratnya tidak berubah. Nah, lanjut. Walamma faraghal musannifu mimma yadhuru bil ghusli. Setelah musannif selesai membahas tentang sesuatu yang dihilangkan najisnya dengan cara dicuci, syara'a fi ma yadhuru bil istihalah. Baru setelah itu akan dibahas tentang najis yang bisa suci atau benda yang terkena najis dan bisa suci dengan istihalah. Apa itu istihalah? Inqilabu syai', berubahnya sesuatu min sifatin, dari suatu sifat ila sifatin ukhra, ke sifat yang lain. Faqala,
Musannif berkata, wa idza takhallalat al-khamratu, jika khamr itu berubah menjadi cuka. Apa itu khamr? Ai al-muttakhidatu min ma'il inab. Khamr itu adalah benda cair yang berasal dari air anggur. Dari anggur yang jadi cair itu kan, kalau didiamkan itu bisa memabukkan. Mukhtaromatan kanatil khamratu amla. Ya, entah khamr itu khamr mukhtaram atau tidak. Wa makna takhallalat, ya. Arti dari takhallalat sorot kholan, menjadi cuka. Wa kanat sayruratuha kholan. Ya, khamr yang berubah menjadi cuka itu gimana caranya? Binafsiha, berubah sendiri. Bukan karena kita olah, tapi dia berubah sendiri, jadi cuka sendiri. Maka seperti itu tahurat, maka cuka itu dihukumi suci, boleh dimakan, boleh dikonsumsi dan tidak najis. Wa kadza lau takhallalat, dan hukumnya suci juga lau takhallalat kalau menjadi cuka binakliha, dengan kita pindah min syamsin ila dilin, kita jemur baru kita pindahkan, au aksu atau kebalikannya. Nah, dengan kita jemur itu dengan panasnya sinar matahari, khamarnya bisa terangkat dan hilang, maka menjadi cuka. Nah, itu juga termasuk perubahan yang alami, ya, bukan kita campur dengan, bukan kita aduk-aduk, bukan kita campur, enggak. Itu juga boleh. Wa illam tatakhallal al-khamratu binafsiha. Kalau seandainya khamrnya tadi tidak menjadi cuka secara alami, bal khallalat, tapi berubah menjadi cuka bitarhi syai'in fiha, dengan melemparkan, dengan mencampur sesuatu ke dalamnya, lam tathur, tidak menjadi suci, walaupun bisa menjadi cuka tapi enggak suci karena tidak alami. Wa idza tahurat al-khamratu, kalau khamrnya sudah suci, tahurodunha, maka tempatnya juga suci. Tabaan laha, mengikuti khamrnya itu. Nah, selesai satu pembahasan. Matikan. Soal?